Assalamualaikum Bu Tia. Halo, Bu Lisa. Boleh saya masuk? Terima kasih. Lagi sibuk atau lagi santai nih Bu? Oh, ini tidak terlalu sibuk, Bu Lisa. Ini saya sedang mengoreksi tugas anak-anak hari ini. Oh begitu. Sepertinya saya lihat Bu Tia juga kurang aktif di WA grup guru dan juga waktu jam istirahat Bu Tia seperti kurang ini ya, jarang sekali kumpul di ruang guru. Kenapa ya Bu? Apa ada permasalahan di dalam pembelajaran Bu Tia? Oh iya, Bu Lisa. Sejujurnya saya ini ingin bercerita kepada Bu Lisa tentang kendala pelajaran pelajaran. Dengan masa pandemi ini, pembelajaran itu kan dibagi dua shift, Bu Lisa. Shift pertama dan shift kedua. Ada yang masuk pagi dan masuk siang. Jadi kendalanya anak-anak ini saya kurang maksimal untuk memberi pelajaran, yaitu karena keterbatasan waktu. Jadinya anak-anak belum maksimal saya memberi pelajaran. Oh, jadi begitu ya Bu. Barangkali kita bisa ngobras dulu Bu ya. Apa itu ngobras, Bu Lisa? Ngobras itu singkatan dari ngobrol santai Bu. Bersediakah Bu Tia untuk ngobras bersama saya? Bersedia sekali, Bu Lisa. Saya ada teman sharing untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas ini, Bu Lisa. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya Bu Tia saya mohon izin untuk merekam proses diskusi kita kali ini karena untuk kepentingan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak Bu. Jadi mohon izin ya, nggak apa-apa ya Bu ya? Oh, boleh sekali, Bu Lisa, dengan senang hati. Terima kasih. Terima kasih Bu Tia sudah meluangkan waktu untuk sharing, berdiskusi tentang pembelajaran kepada saya. Sama-sama, Bu Lisa. Saya juga senang ada teman sharing dari Bu Lisa. Jadi saya bisa menyampaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas 1 ini, Bu Lisa. Begini Bu Tia, kira-kira yang menjadi tujuan atau yang ingin Bu Tia harapkan setelah diskusi ini selesai, kira-kira apa ya Bu? Ya, saya mengharapkan anak-anak bisa lebih baik lagi dengan saya sharing dengan Bu Lisa, bisa menjadi inovasi yang baru yang bisa saya lakukan untuk tentang pembelajaran di kelas 1 ini, Bu Lisa. Oh, jadi permasalahan Bu Tia tentang kurangnya anak-anak yang lambat belajar seperti itu ya Bu ya? Betul sekali, Bu Lisa. Jadi iya sih Bu, kemarin saya juga melihat Bu Tia ini pas ketika lewat di depan kelas Bu Tia juga Bu Tia waktu pulang agak terlambat sih, itu membimbing anak-anak yang kurang ya Bu ya, kurang mampu untuk menerima pelajaran ya Bu ya. Benar sekali, Bu Lisa. Saya di kelas 1 ini kan baru, Bu Lisa. Jadi saya itu menghadapi beberapa kesulitan untuk anak-anak ya. Yang pertama itu kendala waktu. Karena waktunya sangat pendek, jadi anak-anak yang shift 1 dan shift 2 ini ada beberapa yang terlambatan dalam belajar. Kalau shift 1 itu ada Prasetyo, ada Radit, ada Udin. Kalau shift 2 itu ada Rafael, Zaken, dan yang lainnya ada beberapa. Iya, memang di masa pandemi ini kita pembelajarannya di sekolah kita dibagi menjadi 2 shift ya Bu ya. Memang ini bukan hanya Bu Tia saja menurut saya yang merasa kurang maksimal dalam memberikan pembelajaran. Ini juga seperti saya sebelum ditugaskan di kelas 3 ini ya Bu. Dulu saya juga pernah mengajar di kelas 1 dan permasalahannya juga sama Bu. Mungkin kira-kira permasalahannya dari si anak ini apa ya Bu, kendalanya yang membuat mereka lama atau sulit menerima pelajaran dengan baik? Baik, Bu Lisa. Saya tuh sering saya tuh sama orang tua anak-anak ini sering japri, Bu Lisa, di grup atau di orang tuanya sendiri.
saya kadang tanya, kenapa Bu kok anak ini lambat di kelas untuk menulis, membaca. Kata orang tuanya itu, di rumah Bu dia tidak mau belajar. Jadi sudah ada komunikasi dengan orang tua ya Bu? Saya kalau anak ada beberapa anak yang tidak bisa, kadang sering bengong gitu, jadi saya sering tanya kepada orang tuanya, kok anak ini bisa gini Bunda, kenapa? Iya Bu, saya di rumah itu kurang maksimal untuk mendampingi anak saya. Salah Mungkin karena satunya kesibukan orang tua sendiri ya? ada salah satunya Satria itu, Bu Lisa. Saya sering sharing kepada ayahnya, kenapa Pak kok anak Satria ini di kelas sering bengong, tidak mau menulis, kayak santai gitu. Ayahnya curhat, bilang ke saya, orang ibunya di rumah sakit paru-paru, jadi tidak ada yang mendampingi saat belajar di rumah, kurang perhatian Bu Lisa. Ayahnya kerja, jadi Satria ini kurang perhatian. Jadi kurangnya perhatian dari orang tua seperti itu ya Bu ya di rumah, kemudian dapat mempengaruhi anak dalam pembelajaran di kelas. Kalau begitu, upaya-upaya apa atau langkah-langkah apa yang sudah Butia lakukan untuk Butia mengelola kelas dengan terbatasnya waktu ini semaksimal mungkin? Saya selama ini, maksudnya di kelas 1 ini yang saya lakukannya itu, saya dengan anak-anak ini yang lambat belajar, mengelompokkan bisa antara anak yang lambat belajar sama yang sudah bisa. Nanti yang lambat belajar itu di waktu istirahat itu saya kurangi istirahatnya Bu Lisa. Saya bimbing di sana untuk membaca dan berhitung Bu Lisa. Seperti itu ya Bu. Mungkin selain itu Bu, selain mengelompokkan anak-anak yang lambat belajar mau dibimbing secara individu, kira-kira yang sudah Ibu Tia lakukan itu apa? Ya yang saya lakukan ya berkoordinasi kepada orang tua itu Bu Lisa untuk membimbing anaknya di rumah. Kalau saya di sekolah itu kurang maksimal, yaitu waktunya. Jadi orang tua itu saya arahkan untuk mengajari anak-anak mereka di rumah agar di sekolah itu bisa menangkap pembelajaran apa yang saya ajari di sekolah. Iya, saya bisa menangkap permasalahan yang Butia hadapi. Jadi saya simpulkan permasalahan Butia ini adalah kurangnya atau terbatasnya waktu dalam belajar, apalagi di kelas 1 ya Bu ya. Mungkin ini sulit, apalagi kita kemarin sudah melaksanakan PAS ya, penilaian semester akhir semester 1 ini. Memang agak sulit untuk anak-anak yang kurang lancar membaca dalam memahami soal seperti itu ya Bu. Jadi menurut Butia, dan saya lihat Butia ini juga orangnya kreatif loh sebenarnya, orangnya humble kepada anak-anak, juga senang kepada anak-anak. Kira-kira rencana apa yang ke depan yang Butia inginkan, yang Butia ingin terapkan kepada anak-anak supaya mengelola kelas dengan terbatasnya waktu ini di masa pandemi terbagi menjadi 2 shift ini bisa terlaksana dengan baik? Kira-kira rencana Butia ke depan seperti apa? Baik Bu Lisa, rencana saya ke depan ini untuk anak-anak kelas 1 khususnya, saya ingin saya akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah pernah Bu Lisa sampaikan kepada saya untuk membimbing anak-anak supaya saya mampu mengelola kelas sesuai dengan kebutuhan murid gitu, seperti itu Bu Lisa. Dan terkait dengan waktu, dengan terbatasnya waktu tadi, saya akan meluangkan waktu saya untuk memberikan waktu saya kepada anak-anak. Mungkin pulang sekolah saya bisa membimbing anak-anak lagi. Memang betul sekali Butia, pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting untuk guru lakukan sebagai memetakan kebutuhan murid seperti dengan memperhatikan sesuai dengan minat belajar anak, kemudian kesiapan belajar anak, dan juga profil belajar anak mungkin dengan gaya belajar audio, visual maupun auditori. Mungkin Butia bisa memberikan ide-idenya untuk ke depan, rencana ke depan bisa menambahkan dengan mungkin dengan cara visual, mungkin diputarkan itu ya Bu ya. Mungkin diputarkan bagaimana? Oke, saya mulai kemarin saya ingin seperti itu Bu Lisa. Saya ingin berinovasi yang baru supaya anak-anak itu tidak bosan dalam pelajaran Bu Lisa. Saya ingin memakai audio dengan saya menyetelkan cerita-cerita atau pembelajaran. Jadi anak-anak
bisa menangkap ilmu baru dengan saya menyetel video seperti itu Bu Lisa. Alhamdulillah ya Bu. Insya Allah apa yang Bu Tia rencanakan itu bisa terwujud, dan kira-kira siapa ya Bu yang bisa untuk membantu Bu Tia supaya rencananya Bu Tia ini ke depan bisa terlaksana dengan maksimal. Baik Bu Lisa, saya sebagai wali murid kelas 1, karena di sini ada kelas 1 itu ada 2 Bu Lisa, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas 1A yaitu Bu Sulasia. Bu Sulasia saya akan ajak untuk berdiskusi lagi bagaimana memecahkan permasalahan anak-anak ini seperti itu. Wah, hebat Bu, sampean luar biasa. Idenya mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan Bu Sul ya. Selain Bu Sul, kira-kira siapa lagi ya Bu yang bisa membantu Bu Tia untuk maksimalkan rencana Bu Tia tadi? Baik Bu Lisa, selain Bu Sulasia, wali murid terutama Bu Lisa. Yang faktor utama itu wali murid, karena itu adalah faktor pendukung untuk memotivasi anak-anak juga untuk menasihati anak-anak mereka supaya lebih giat lagi belajar, seperti itu. Memang harus ada koordinasi ya Bu antara guru dan wali murid, karena motivasi mereka lebih banyak dan waktu mereka lebih banyak di rumah ya Bu ya. Gitu. Baik Bu Tia, dengan sungguh hebat, luar biasa. Saya salut dengan semangatnya Bu Tia. Kemudian yang menjadi komitmen Bu Tia untuk membimbing anak-anak yang lambat belajar ini seperti apa Bu komitmennya? Komitmen saya Bu Lisa, dengan saya sering dengan Bu Lisa ini, komitmen saya akan berusaha keras untuk konsisten memberikan jam khusus dalam bentuk bimbingan belajar untuk anak-anak yang kurang, begitu Bu Lisa, supaya mereka dapat menumbuhkan motivasi mereka supaya bisa belajarnya untuk membacanya dan berkolaborasi dengan Bu Sulasia dan wali murid juga. Begitu, alhamdulillah ya Bu. Saya doakan supaya Bu Tia dalam pembelajaran di kelas 1 ini menjadi, meskipun ini hal baru untuk Bu Tia, tetapi Bu Tia tetap semangat dan tidak putus asa untuk membimbing anak-anak yang lambat belajar ya Bu. Selamat dan sukses ya Bu. Terima kasih Bu Tia sudah bisa menyelesaikan permasalahan Bu Tia dengan potensi yang Bu Tia miliki sendiri. Sama-sama Bu Lisa, saya juga berterima kasih kepada Bu Lisa karena mau berdiskusi kepada saya. Saya juga bisa menyampaikan unek-unek saya kepada Bu Lisa tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas 1 ini Bu Lisa. Terima kasih atas masukan-masukan yang saya dapatkan dari Bu Lisa. Baik, terima kasih Bu, sama-sama. Sama Bu Terima Lisa. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you for watching. Semoga bermanfaat.